Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferawati Eka Saputri dengan NIM C1AA20117 dari kelas A tingkat 1 program studi sarjana keperawatan dari kelompok 5. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memakai dan cara melepas alat pelindung diri atau APD yang benar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai APD atau alat pelindung diri itu sendiri. APD atau alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib dipakai oleh petugas kesehatan untuk melindungi diri dari bahaya kesehatan tertentu, misalnya bahaya fisikal, semikal, infeksius, serta untuk melindungi diri dari virus dan bakteri. Selanjutnya, ada indikasi atau sasaran dari alat pelindung diri. Alat pelindung diri digunakan sebelum kita melakukan tindakan terpapar atau kemungkinan terpapar. Contohnya terpapar cairan tubuh, darah, sekresi, ekresi, kecuali keringat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari alat pelindung diri itu sendiri. Yang pertama adalah penggunaan alat APD atau alat pelindung diri itu disesuaikan dengan resiko infeksi. Yang kedua yaitu Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, kita harus melakukan APD tanpa menyentuh lingkungan permukaan lainnya. Yang ketiga, yaitu APD harus disesuaikan dengan ukurannya dan juga harus tersedia. Yang keempat, yaitu ketika kita akan melakukan tindakan kepada pasien, kita harus memakai APD dan sebelumnya harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan setelah melepas APD, kita juga harus mencuci tangan. Yang kelima, yaitu apabila ada APD yang terlihat ternoda masif, maka itu APD harus diganti. Yang keenam yaitu APD harus dilepas setelah tindakan. Yang ketujuh yaitu apabila menggunakan APD, kita harus membuangnya pada tempat atau kontainer yang telah tersedia alatnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan tindakan dari alat pelindung diri atau APD. Tujuannya yaitu untuk mengurangi dan meminimalisir agar tidak terjadi infeksi atau red kepada pelayanan kesehatan, baik kepada pasien, petugas, pengunjung, masyarakat sekitar rumah sakit, dan juga pelayanan kesehatan lainnya. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan dalam alat pelindung diri. Yang pertama ada pelindung kaki atau sepatu boot. Yang kedua yaitu ada apron atau gaun pelindung seperti skot. Yang ketiga yaitu ada masker bedah. Yang keempat yaitu ada penutup kepala atau topi pelindung. Yang kelima yaitu ada kacamata atau kacamata Google. Dan yang keenam yaitu ada sarung tangan. Yuk sekarang kita simak bagaimana cara memasang dan melepas APD sesuai dengan prosedurnya. Baik, untuk sekarang saya akan memperlihatkan alat yang akan digunakan dalam pemakaian APD. Yang pertama ada pelindung kaki atau sepatu boot. Yang kedua ada gaun pelindung atau apron atau skot. Yang ketiga ada masker medis, masker bedah medis. Yang keempat ada alat pelindung kepala atau topi pelindung. Yang kelima ada kacamata Google. Yang keenam ada sarung tangan latex steril. Ada hand rub untuk mencuci tangan. Dan juga di sini ada bengkok. Baik, itulah alat-alat yang digunakan dalam pemakaian APD. Untuk sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara memakai APD yang baik dan benar. Langkah pertama yaitu selalu mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan hand rub dengan cara 6 langkah. Cuci tangan sampai bersih. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menggunakan alat pelindung kaki atau sepatu boot.
Fungsinya yaitu untuk melindungi kaki dari cedera akibat benda tajam atau benda berat yang mungkin akan jatuh secara tidak sengaja ke atas kaki, dan juga untuk melindungi kaki dari kemungkinan kontaminasi rembesan darah bila menyentuh kulit kaki. Saat menggunakan pelindung kaki, gunakan plastik agar tidak lecet. Masukkan celana ke dalam pelindung kaki. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menggunakan gaun pelindung atau apron atau skort. Buka gaun pelindung. Skort dipegang pada bagian bahu sebelah dalam. Kemudian setelah itu, masukkan kedua lengan secara bersama-sama. Skort dipakai untuk menutupi atau mengganti pakaian biasa atau seragam lainnya. Dan ikatkan tali sebelah atas terlebih dahulu. Ikat dengan kuat. Setelah itu, tali bagian bawah diikatkan dengan kuat dan erat agar nanti tidak copot. Pakaian gaun pelindung telah selesai. Langkah keempat yaitu menggunakan masker. Masker yang dipakai adalah masker medis. Pastikan masker untuk tetap steril. Kemudian pegang masker pada kedua tali atau pita bagian atasnya. Ikatkan kedua tali masker tersebut pada puncak belakang kepala dengan tali di atas kepala. Kemudian, ikat kedua tali bawah dengan kuat sekitar leher dengan masker tepat di bawah dagu. Setelah itu, ikat dengan perlahan cubit pita logam atas sekitar batang hidung. Langkah kelima yaitu menggunakan topi untuk menutupi rambut. Buka topi pelindung yang sudah steril dan juga pakaikan pada kepala. Tujuannya yaitu untuk menutup rambut dan kulit kepala sehingga serpihan kulit dan rambut tidak masuk ke dalam luka selama pembedahan. Langkah keenam yaitu menggunakan alat pelindung mata atau kacamata. Kacamata yang dipakai adalah kacamata Google. Fungsinya yaitu untuk melindungi diri dari percikan darah atau cairan tubuh lainnya. Gunakan kacamata disesuaikan dengan ukuran mata. Langkah ketujuh yaitu menggunakan sarung tangan. Sarung tangan steril. Langkah pertama, buka pembungkus bagian luar dari kemasan sarung tangan dengan memisahkan sisi-sisinya. Buang hal yang tidak perlu ke tempat sampah. Kemudian, jaga agar sarung tangan tetap steril. Kemudian, identifikasi sarung tangan kiri dan kanan. Setelah mengidentifikasi sarung tangan kiri dan kanan, gunakan sarung tangan pada tangan yang lebih dominan terlebih dahulu. Dengan ibu jari dan telunjuk serta jari tangan yang non-dominan dipegang di tepi sarung tangan. Jaga agar sarung tangan tetap steril dan sarung tangan dimasukkan ke dalam tangan apron atau juga skort. Pakai sarung tangan sebelah kiri dengan menggunakan bantuan tangan kanan. Untuk teknisnya sama seperti pemakaian pada penggunaan sarung tangan pada tangan kanan. Jaga agar sarung tangan tetap steril dan juga
Tangan kanan yang sudah dipakaikan oleh sarung tangan bisa memegang sarung tangan sebelah kiri. Masukkan sarung tangan ke dalam skirt agar menutupi semua kulit. Dan untuk pemakaian APD telah selesai. Inilah salah satu contoh pemakaian APD yang baik dan benar. Baik, untuk sekarang saya akan menjelaskan bagaimana tata cara melepaskan APD dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu melepaskan APD. Langkah pertama yaitu melepaskan sarung tangan. Pegang bagian luar dari satu sarung tangan dengan tangan bersarung tangan. Hindari menyentuh pergelangan tangan. Jika sudah selesai, buang pada bengkok. Kemudian, dengan ibu jari atau telunjuk yang tidak memakai sarung tangan, ambil bagian dalam sarung tangan, kedua tangan, kemudian buang pada bengkok. Langkah kedua yaitu melepaskan gaun pelindung atau skirt atau apron. Buka tali sebelah bawah terlebih dahulu, kemudian sebelah atas. Tali dilepas dengan cara jari masuk ke dalam lengan dan buka apron atau gaun pelindung. Kemudian lipat agar kita tidak terkontaminasi. Usahakan kita tidak menyentuh bagian luarnya. Setelah dilipat, buang pada tempat sampah infeksius. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu melepaskan alat pelindung atau kacamata yang melindungi diri dari percikan darah atau cairan tubuh lainnya. Simpan kacamata pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, langkah keempat yaitu melepaskan topi yang menutupi rambut dan kepala. Pegang bagian dalam, kemudian buang pada tempat sampah infeksius. Langkah kelima yaitu melepaskan masker. Lepaskan kedua ikatan pada masker, yaitu dari sebelah bawah terlebih dahulu, kemudian bagian atas. Kemudian lipat masker menjadi setengahnya dengan permukaan saling berhadapan. Kemudian buang pada tempat sampah infeksius. Selanjutnya langkah keenam, yaitu melepaskan alat pelindung kaki atau sepatu bot, yaitu yang melindungi kaki dari cedera akibat benda tajam atau benda berat yang mungkin jatuh secara tidak sengaja kepada kaki. Selanjutnya, jika telah selesai, langkah ketujuh yaitu dengan mencuci tangan. Cuci tangan tetap menggunakan hand rub dan juga menggunakan prinsip 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Mencuci tangan haruslah dengan baik dan benar agar kita terhindar dari virus dan bakteri. Itulah tata cara pemakaian dan pelepasan APD atau alat pelindung diri. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.